Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengatasi motor Beat Karbu bocor kompresi dikarenakan ataupun disebabkan oleh baut tusuk sate yang bagian bawah dua-duanya itu selek dan dol. Nah, langsung saja di sini saya melakukan proses perbaikannya tanpa harus dibawa ke tukang bubut ya, dengan cara direkoil. Nah, sebelumnya kita tutup dulu bagian crankcase-nya ya, supaya serbuk-serbuk bekas pengeborannya itu tidak masuk ke bagian dalam. Kita gunakan mata bor khusus untuk recoil dan ukuran recoilnya M7. Ini baut 11 ya kalau disebut di sini. Tapi kalau misalkan disebutnya secara horizontal itu bautnya baut M7. Nah, dan untuk proses pengeborannya harus berhati-hati, usahakan halus lurus, kiri kanannya ditilik-tilik ya, kiri kanan harus tepat supaya baut tusuk satenya nanti tidak bengkok ya, jadi mudah saat melakukan proses pemasangan blok pistonnya. Jangan terlalu dalam, cukup 1 cm saja ya pengeborannya. Nah, ini dua-duanya sudah terbor dengan semudah mungkin. Nah, kemudian kita bersihkan sisa-sisa serbuk yang masih nempel-nempelnya di sini ya, supaya lebih aman dan cepat. Nah, kemudian di sini ada yang nanyain apakah tembus ke dalam. Tidak ya, untuk motor Beat Karbu itu tidak tembus ke dalam. Sudah saya tojos tuh, tidak tembus ke dalam. Jadi serbuk-serbuk gak bakalan masuk ke dalam kalau motor Beat Karbu, kecuali motor Beat Epai itu bautnya itu tembus ke dalam. Jadi harus berhati-hati proses pengeborannya. Nah, di sini kita gunakan mata tapnya mata tap khusus recoil ya, yang berkodekan ST M7x1 ya. Nah, dan usahakan saat proses pengetapannya juga harus lurus, jadi kita bisa berpatokan dari baut tusuk sate yang bagian atas. Kemudian untuk kerenggangannya kita bisa juga berpatokan dari baut tusuk sate atas. Jadi jangan sampai bengkong ya, itu tidak baik. Kalau misalkan bengkong itu menyebabkan susah masuk teman-teman, kecuali punya kita bengkok itu lebih mantap ya. Nah, kemudian ini kan di bawah sini ada jalur oli yang ke bagian bearing ataupun ke bagian pelumasan ya. Kita tutup nih, saya lupa nggak ditutup ini di sini. Nah, kita tutup saja pakai apa aja lah, tutup seperti ini karena serbuk bekas pengetapan itu nanti takutnya masuk ya. Nah, seperti itu kita tap kurang lebih 1 cm ya. Kurang dari 1 cm juga tidak apa-apa, 8 milian ya. Nah, ini proses pengetapan sudah sempurna dan sudah benar ya, dan cepat. Kemudian yang satunya lagi sama. Nah, jadi saya nggak rusuh ini teman-teman. Jadi saya tilik-tilik dulu. Kalau misalkan terlalu bawah saya ke atasin dikit. Kalau misalkan terlalu kanan saya ke kiriin. Nah, dan saya berpatokan dari baut tusuk sate yang atas ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu, tinggal gunakan penggaris saja, diukur ya. Celah ujungnya sama celah gagangnya itu harus pas teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang kasusnya sama seperti ini, beli recoilnya M7 ya. Kalau misalkan yang Yamaha Mio, pokoknya yang 125 cc ke atas itu biasanya pakai bautnya baut M8. Nanti teman-teman belinya recoil M8 ya, M8 x 125 biasanya ya, seperti itu. Kalau ini M7 ya, baut 11, M7 x 100 ya, ataupun x 1. Nah, oke teman-teman, ini proses pengetapan sudah selesai, sudah cepat dan baik ya. Nanti kita tes hasilnya harus baik. Kalau secara pengerjaan baik, hasilnya harus baik ya. Nah, kemudian tinggal kita semprot, peremkan panona, bising asup karena mata. Nah, semprot seperti ini pakai kompresor. Setelah itu baru kita pasang recoilnya. Nah, ini bahannya bahan stainless steel ya, jadi lebih kuat, aman dan awet teman-teman. Jadi tidak bakalan selek lagi. Paling-paling kalau terlalu kencang bautnya patah seperti itu teman-teman. Nah, kita masukkan, harus lebih mendam ya, karena yang sebelah sini itu ada Boss center ataupun pin dowel ya, jadi harus agak masuk ke dalam. Nah, setelah masuk tinggal kita ketuk centilannya, udah masuk ke dalam ya. Nah, tinggal kita pasang yang satunya lagi lah. Ini lapnya kita ambil saja, itu lap ya teman-teman, lap. Jadi jangan bersalah sangka, itu hanya lap ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang satunya, agak mendemin aja ke dalam ya, mendemin nggak apa-apa. Nah, kita ketuk, centilannya udah masuk ke dalam. Nah, karena ada sisa centilan tuh ya di dalam situ, tinggal kita gunakan gagang seperti ini, pakai kunci L3 juga bisa, kasih template. Nah, tinggali itu sudah terlepas ya, sudah keambil tuh centilannya. Tinggal kita yang satunya lagi tuh, itu udah keambil, udah nempel di template-nya tuh, udah aman ya. Tinggal kita bersihkan aja menggunakan lapnya. Kemudian pasang Boss centernya nih. Nah, Boss center aman ya, tuh Boss center masuk dan mendemnya itu pas sesuai dengan standarnya. Tinggal kita pasang baut tusuk satenya. Nah, di sini namanya baut tusuk sate ya, ataupun baut tanam. Di tempat kalian ini namanya apa ya, saya kurang tahu. Kurang, beda daerah mungkin beda penyebutan juga. Ada juga yang disebut linggis mur ataupun linggis baut, ada lah, tergantung daerah ya. Nah,
Cara pengencangan baut tusuk satenya tinggal kita gunakan murnya saja, menggunakan 2 buah mur tinggal kita kencangkan, sudah beres ya. Nah setelah kencang seperti ini tinggal kita coba nih apakah bengkok atau enggak nih hasil dari pengerjaannya, lihat. Nah saat memasukkannya juga mudah ya teman-teman, tuh mudah berarti tidak bengkok, ini sudah lurus, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Perhatikan di sini harus rapat sempurna dan boss center tidak mengganjal. Tuh mantap ya. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.